Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Ratu Hairani dari kelas 11 4 absen 27. Di sini saya akan presentasikan mengenai peninggalan Herman Willem Daendels dan juga Thomas Stamford Raffles. Yang pertama adalah peninggalan Herman Willem Daendels. 1. Jalan Raya Anyar Panarukan yang sekarang disebut sebagai Jalan Pos atau Jalan Pantura. Jalan Raya Pos adalah jalan yang panjangnya kurang lebih 1000 km yang terbentang sepanjang utara Pulau Jawa, dari Anyar sampai Panarukan. Dibangun pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, pada tiap-tiap 4,5 km didirikan pos sebagai tempat perhentian dan penghubung pengiriman surat-surat. Tujuan pembangunan Jalan Raya Pos adalah memperlancar komunikasi antar daerah yang dikuasai Daendels di sepanjang Pulau Jawa dan sebagai benteng pertahanan di pantai utara. Pulau Jawa. Untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, Daendels membutuhkan armada militer yang kuat dan juga tangguh. Daendels membentuk pasukan yang berasal dari masyarakat pribumi. Daendels kemudian mendirikan pendidikan militer di Batavia dan tempat pembuatan atau pabrik senjata di Semarang. Ketika baru saja menginjakkan kakinya di Pulau Jawa, Daendels berangan untuk membangun jalur transportasi sepanjang Pulau Jawa guna untuk mempertahankan Jawa dari serangan Britania. Angan-angan Daendels untuk membangun jalan yang membentang antara Pantai Anyar hingga Panarukan direalisasikannya dengan mewajibkan setiap penguasa pribumi lokal untuk memobilisasi rakyat dengan target pembuatan jalan sekian kilometer. Pembangunan jalan itu diselesaikan hanya dalam waktu setahun saja, yaitu pada tahun 1808. Yang kedua adalah Gedung AA Maramis di Jakarta yang dulu dipakai sebagai kantor keuangan. Gedung ini didirikan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels pada tanggal 7 Maret 1909 yang semula bertujuan untuk memindahkan Istana Batavia yang semula berada di muara Sungai Ciliwung untuk dipindahkan ke ibu kota Jakarta. Awal pembangunan gedung ini dirancang sebagai gedung pendamping Istana Gubernur di Kota Bogor, dan perancang gedung ini adalah Insinyur Letkol G.C. Schultz. Pada tahun 1928, gedung ini diresmikan. Akibat dari keterbatasan dana yang semula akan digunakan untuk gedung istana tetapi dialihfungsikan untuk kantor besar keuangan negara dan kantor penting lainnya. Yang ketiga yaitu adalah Pangkalan Armada Laut di Ujung Kulon. Pangkalan tersebut dimaksudkan untuk menghalau serangan Inggris. Karena jika pangkalan di Ujung Kulon sangat strategis dalam menghalau serangan dari Sumatera ataupun dari India melalui Samudra Hindia, sedangkan di Surabaya dimaksudkan untuk melindungi bagian utara Jawa dan timur Indonesia. Yang kedua adalah peninggalan dari Thomas Stamford Raffles. 1. Yaitu penerapan sistem karesidenan. Raffles membagi Jawa menjadi 16 karesidenan yang dipimpin oleh seorang residen berkebangsaan Eropa. Residen ini membawai beberapa bupati yang diduduki kalangan priyayi asli. Dalam pemerintahannya, Raffles hanya dibantu oleh sedikit orang Inggris sehingga masih banyak memperkerjakan tenaga administrasi Belanda. Bukti peninggalan yang kedua adalah ditemukannya bunga Rafflesia dan ditemukannya kembali Candi Borobudur. Raffles adalah seorang administrator yang memiliki minat besar kepada ilmu pengetahuan. Karena itu, dia mengirimkan berbagai ekspedisi ke berbagai penjuru wilayah kekuasaannya. Ekspedisi ke wilayah Jawa menemukan kembali Candi Borobudur dan juga Candi Prambanan. Ekspedisi ini diikuti oleh Colin Mackenzie, seorang surveyor dan perwira Inggris yang membuat laporan terhadap temuan sejarah ini. Di Sumatera, ekspedisi yang dikirim oleh Raffles diikuti oleh Joseph Arnold, seorang ahli botani. Ekspedisi ini menemukan bunga Padma raksasa yang dikenal sekarang sebagai bunga Rafflesia arnoldii. Peninggalan yang terakhir yaitu pembangunan kebun raya Bogor. Karena iklim Batavia yang sekarang dikenal sebagai Jakarta yang panas, Raffles menggunakan Buitenzorg yang sekarang Bogor sebagai ibu kotanya. Di Bogor ini, Raffles membangun taman yang sekarang menjadi kebun raya Bogor. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.